Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindia dari tingkat 1A Prodi Kebidanan D3. Di sini saya sebagai mahasiswi Akademi Karya Bunda Husada tahun ajaran 2022. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat sebuah video tentang penyuluhan yang bertema imunisasi. Apa sih itu imunisasi? Nah, jika kalian tidak tahu apa itu imunisasi, mari kita simak video berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan imunisasi? Menumbuhkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Jadi, apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya sakit ringan. Dasar hukum penyelenggaraan imunisasi diantaranya, yang pertama, Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan di pasal 130 dan 132, yang bunyinya, setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Tujuan umum dari imunisasi adalah menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau disingkat PD3I. Penyakit-penyakit PD3I ini diantaranya adalah difteri, pertusis, tetanus, TBC, campak, polio, dan lain-lain. Berdasarkan sifat penyelenggaraannya di Indonesia, imunisasi dibagi menjadi yang pertama yaitu imunisasi wajib atau program dan imunisasi pilihan. Imunisasi wajib adalah imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Imunisasi wajib ini terdiri atas imunisasi rutin, tambahan, dan khusus. Imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar yaitu untuk bayi usia 0-1 tahun. Sementara imunisasi lanjutan yaitu untuk baduta atau bawah 2 tahun, anak usia sekolah dasar, dan wanita usia subur atau WUS. Imunisasi lanjutan ini merupakan imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau untuk memperpanjang masa perlindungan. Kemudian imunisasi tambahan. Imunisasi ini diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling beresiko terkena penyakit sesuai kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu. Contohnya, crash program, yaitu upaya yang ditujukan untuk wilayah yang membutuhkan intervensi secara cepat untuk mencegah KLB. Kemudian PIN atau Pekan Imunisasi Nasional yang sudah beberapa kali dilakukan di Indonesia sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam mewujudkan dunia bebas polio. Selanjutnya imunisasi khusus, merupakan imunisasi yang dilaksanakan untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu. Contohnya pada persiapan keberangkatan calon jemaah haji atau umroh, di mana calon haji mendapat imunisasi meningitis karena di Arab Saudi merupakan endemis meningitis. Sedangkan imunisasi pilihan adalah imunisasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya vaksin HPV, MMR, influenza, hepatitis A, dan lain-lain. Apa saja yang termasuk imunisasi dasar? Nah, untuk bayi 0-1 tahun, wajib melengkapi 5 macam imunisasi berikut, yaitu BCG untuk mencegah TBC, hepatitis B, DPT HB-HIB, di mana sejak tahun 2013 sudah diberlakukan imunisasi pentavalen ini. Penta artinya 5, karena imunisasi ini mengcover 5 jenis penyakit, yaitu difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan meningitis dan pneumonia yang bisa disebabkan oleh Haemophilus influenza tipe B. Kemudian ada polio dan campak juga. Jadwal pemberian imunisasi dasar dapat dilihat dalam timeline berikut ini. Jadi, untuk usia 0-7 hari diberikan hepatitis B0. Kemudian dalam usia 1 bulan diberikan BCG dan polio pertama. Kemudian di usia 2 bulan diberikan DPT HB-HIB pertama dan polio kedua. Di usia 3 bulan diberikan DPT HB-HIB yang kedua dan polio ketiga. Dan di usia 4 bulan diberikan DPT HB-HIB yang ketiga, polio keempat, dan IPV. Kemudian di usia 9 bulan itu campak. Kalau teman-teman lupa atau sering tertukar ketika mengingat vaksin polio dan DPT, teman-teman bisa menggambar timeline seperti ini. Jadi, buat usia 0, 1, 2, 3, 4, dan 9, kemudian tulis polio dimulai dari usia 1 bulan, jadi polio 1, polio 2, polio 3, dan polio 4. Sedangkan untuk DPT dimulai dari usia 2, 3, dan 4. Nah, kalau udah gini tinggal masukkan vaksin yang hanya masing-masing 1 kali, seperti Hep B0 di 0 bulan, BCG di 1 bulan, dan campak di 9 bulan. Cara pemberiannya, aku selalu ingat mnemonik ini. Jadi ingat BHCD. B untuk BCG di lengan kanan, H untuk hepatitis B di paha kanan, C untuk campak di lengan kiri, D untuk DPT di paha kiri.
Semua yang di paha selalu diinjeksikan secara intramuskular di bagian anterolateral paha. Sedangkan untuk BCG, ingat bahwa vaksin BCG akan meninggalkan skar karena disuntikan secara intrakutan. Nah, tinggal yang campak deh. Campak ini disuntikan secara subkutan, jadi dicubit di bagian lengan kiri. Dosis dari pemberian vaksin untuk hepatitis B, campak, dan DPT semuanya sama, yaitu 0,5 mili. Yang berbeda hanya BCG, yaitu sangat sedikit, hanya sekitar 0,05 mili. Bisa juga dihafalkan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jumlah pemberian untuk hepatitis B, BCG, dan campak masing-masing hanya 1 kali ya. Sedangkan untuk polio 4 kali dan untuk DPT HBHIB setelah imunisasi dasar dilanjutkan dengan imunisasi lanjutan sebagai ulangan atau booster. Nah, di sini diawali dengan usia bawah 2 tahun atau baduta, usia sekolah, dan wanita usia subur atau WUS. Wanita usia subur ini di range usia 15-39 tahun, termasuk ibu hamil dan calon pengantin. Kemudian untuk imunisasi lanjutan bawah 2 tahun hanya ada 2 ya, yaitu usia 18 bulan dan 24 bulan. Untuk usia 18 bulan diberikan imunisasi DPT HBHIB, dan di usia 24 bulan diberikan imunisasi campak. Untuk imunisasi lanjutan anak usia sekolah diberikan sebanyak 3 kali, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 SD. Di kelas 1 SD diberikan imunisasi DT dan campak, di kelas 2 diberikan imunisasi TD, dan di kelas 3 juga diberikan imunisasi TD. Nah, imunisasi ini dikenal sebagai bulan imunisasi anak sekolah, berikan di video berikutnya. Nah, ditunggu ya saran, masukan, dan komen teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!